Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Civinis lagi menyanyikan lagu Tuhan bangkit, Tuhan bangkit. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, Cilisti. Cilisti percaya tidak kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Iya, Cilisti percaya dong Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik mau percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit? Pasti harus percaya ya. Karena Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Civinis sudah sapa belum adik-adik yang ada di rumah? Oh iya, ayo Cilisti kita sapa adik-adik yang ada di rumah. Ya. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Cici berharap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Ya, adik-adik, Cici mau menyapa adik-adik yang ada di rumah yang di Pos PI Cikarang mana ya? Halo. Iya, yang ada di Pos PI Cikampek. Halo. Iya, dan yang ada di Karawang. Halo. Dan adik-adik semua yang sedang menyaksikan kebaktian sekolah minggu live streaming GSRI Karawang, Pos PI Cikampek dan Pos PI Cikarang. Ya, adik-adik, Cici berdua mengucapkan Selamat Hari Paskah bagi adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Nah, adik-adik semuanya sudah siap kan memuji Tuhan? Cici percaya meskipun kita masih dalam kebaktian online, kita tidak jemu-jemu untuk memuji Tuhan. Tetap semangat. Bahkan kalian sudah mempersiapkan hati kalian untuk memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang yang masih duduk-duduk, Cici mau ajak semua untuk berdiri. Ayo. Kita stand up please ya, karena kita mau memulai pada pagi hari ini. Kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Marilah Tuhan Pimpin Saya. Ku tak berani
Ya adik-adik, sekarang kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa, ikutin Civinis berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan, dan pertolongan Tuhan, bagi setiap kami. Kami bersyukur, pada pagi hari ini, kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu online. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang tidak sempat mengikuti kebaktian sekolah minggu. Kami rindu minggu depan mereka boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan pimpin, berkati ibadah sekolah minggu ini, dari awal, pertengahan hingga selesai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh jemu-jemu beribadah kepada Tuhan, apalagi membaca firman Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan Yesus. Dan untuk itu, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Mars Sekolah Minggu. Dengan semangat ya adik-adik. Adik-adik, dari beberapa minggu yang lalu kita merayakan apa ya? Ayo Cilisti, kita merayakan apa? Apa ya? Apa Ci? Merayakan PASKAH, Paskah. Adik-adik tahu tidak Paskah itu apa? Paskah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan pujian Yesus hidup, hidup selamanya. Dengan semangat ya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Hidup, hidup.
Adik-adik senang gak memuji Tuhan? Senang Cilisti. Iya, kalau senang wajahnya tuh seperti apa ya Civinis? Harus bahagia. Senang, tersenyum. Karena tersenyum. apa tadi ya? Di lagu yang tadi disebutkan bahwa Yesus hidup selamanya. Nah, sekarang belum boleh duduk karena kita masih mau memuji Tuhan dengan pujian dalam nama Yesus di medley dengan ku menang. Pakai gerakan ya dalam nama Yesusnya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ya adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Ku percaya, ku percaya. Ku percaya
adik-adik sekarang kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepalanya. Ikutin Civenis berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini, kami sudah memuji Tuhan. Biarlah puji-pujian ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami seperti Samuel kecil yang taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati Cirosi yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang silakan duduk dengan tenang ya. Kepada Cirosi dipersilahkan. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Jumpa lagi ya sama Cici Rosi pada hari ini. Gimana adik-adik tadi nyanyinya sukacita? Iya ya, bersukacita, semangat sekali ya. Nah, Cici mau tanya, ada sukacita pada pagi hari ini? Wah, semuanya bersukacita. Kalau bersukacita, boleh enggak mukanya itu cemberut? Coba, ada yang cemberut enggak? Wah, enggak ada ya. Enggak ada yang cemberut karena dipaksa mama buat ikut ibadah kan? Tidak ada, semuanya ikut ibadah karena kita sama-sama merindukan untuk beribadah kepada Tuhan ya. Makanya kita harus bersukacita. Apalagi beberapa minggu yang lalu itu kita sudah merayakan Hari Paskah ya. Hari Paskah itu kita harus senang ya, harus gembira. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit ya, bangkit, dia menang ya, menang dari kematian ya. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat kita semua. Dan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi kita harus bersuka cita ya. Nah, sekarang sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah, coba Cici mau lihat duduknya yang manis. Ya, gak boleh ada yang lari-lari. Ya, duduk yang baik, dengarkan dengan baik ya. Nah, Cici punya cerita, ada dua orang anak laki-laki ya. Anak laki-laki ini dia sangat akrab sekali. Kenapa dia sangat akrab? Karena dia sudah berteman sangat lama sekali ya. Dia sudah berteman selama 10 tahun. Wah, lama ya, udah 10 tahun. Siapa di sini yang punya teman sampai 10 tahun? Udah temenan sampai 10 tahun? Wah, ada juga ya. Berarti kalau udah punya teman sampai lama 10 tahun ini, gimana kita sama dianya, sama teman kita? Iya, pasti merasa dekat ya. Nah, merasa saling percaya karena sudah sama-sama mengenal satu dengan yang lain. Nah, begitu juga sama dua teman ini, yaitu Raka dan Radit. Dia sama-sama saling percaya karena udah saling mengenal satu dengan yang lainnya. Nah, pada suatu ketika Raka bermain ke rumahnya Radit ya. Raka bermain ke rumahnya Radit. Wah, ketika dia buka pintu gerbangnya Radit, dia melihat ada sesuatu yang baru di depan rumahnya Radit. Wah, apa ya? Wah, Raka lihat, wah, apa ini? Wah, keren katanya, keren nih, bagus sekali. Wah, Raka samperin ya, dia samperin, dia lihat, dia buka. Wah,
ternyata sepedanya bagus, masih dibungkus dengan plastik yang masih baru. Lalu dia tanya sama temennya, Radit, ini sepeda kamu? Iya kak, ini sepeda aku. Wah, sepedanya bagus ya, sepeda baru. Waduh, kamu beli di mana? Sepedanya keren loh, bagus. Kak, kamu tahu nggak? Kemarin itu kan aku ikut lomba, ya. Aku juara 1 loh ikut lomba. Terus kamu tahu nggak hadiah ini dapat dari mana? Ini sepeda ini dapat dari Bapak Presiden. Bapak Presiden kasih hadiah aku loh sepeda. Keren kan? Nah, lalu temennya kira-kira gimana? Raka bilang, masa sih? Nggak percaya ah. Aku nggak percaya kalau sepeda ini dapat dari Bapak Presiden. Nggak percaya aku nggak percaya. Coba ada buktinya nggak kalau sepeda ini dari Bapak Presiden? Ayo, ada buktinya nggak? Lalu Radit bilang, aduh Raka, kita kan sudah berteman sudah lama. Masa kamu nggak percaya kalau aku bilang sepeda ini dari Presiden? Kalau enggak, aku nggak percaya. Aku mau lihat buktinya dulu. Kalau ada buktinya, baru aku percaya. Aduh, kamu ini kak. Coba sekarang Raka bilang deh sama mama aku. Kalau nggak percaya, no buktinya ada di mama aku, fotonya katanya. Oke, saya mau ke mama kamu katanya. Lalu dia cari ya mamanya Radit ke dalam rumah. Tante, apa Raka? Tante, emang benar itu di depan rumah kan ada sepeda baru nih. Emang itu benar Radit dapat hadiah dari Bapak Presiden? Iya benar. Masa sih Tante? Aku nggak percaya ah. Katanya Tante ada buktinya. Coba dong lihat buktinya. Lah, masa kamu nggak percaya sama temen kamu? Iya nggak percaya. Kamu pertemanan itu udah lama loh. Masa kamu nggak percaya? Enggak Tan, aku mau lihat buktinya aja katanya ya. Lalu tantenya itu ambil buktinya, dia kasih lihat fotonya ya. Fotonya itu Bapak Presiden lagi memberikan hadiah kepada Radit ya, hadiah berupa sepeda. Nah lalu mamanya Radit bilang sama Raka, Tante jadi ragu nih sama Raka. Ragu kenapa Tan? Coba sekarang Tante tanya sama kamu ya. Oh oke. Kamu ke gereja sudah berapa lama? Aku ke gereja dari umurku bayi Tan, sampai sekarang sudah besar. Berarti aku kan sekarang umur 12 tahun Tan. Wah berarti aku ke gereja itu hampir 12 tahun Tan. Wah lama sekali ya kamu mengikut Tuhan, kamu sudah rajin ke gereja sudah 12 tahun. Wah Raka, terus Tante mau tanya lagi nih. Kamu kan sudah lama nih ke gereja, sudah 12 tahun ya. Nah sekarang Tante tanya, kamu sudah percaya belum sama Tuhan Yesus? Percaya dong Tan, aku udah percaya. Terus percaya nggak Tuhan sudah bangkit? Percaya. Nih Tan, saya mah ya, kan di sekolah minggu nih udah sering kan diceritain nih. Setiap minggu setelah mau Paskah nih, pasti guru sekolah minggu cerita tentang Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit. Nah jadi aku tahu. Terus kan guru sekolah minggu bilang, ayo siapa yang mau percaya sama Tuhan Yesus? Nah terus Raka jawab, saya mau percaya sama Tuhan Yesus. Nah terus kamu percaya dengan sungguh-sungguh? Ya Raka sih ikut-ikutan bilang percaya karena
teman-teman Raka semua pada bilang percaya. Teman-teman Raka semua bilang percaya, semua angkat tangan. Jadi Raka ikut-ikutan aja angkat tangan. Jadi Raka percaya deh karena ikut-ikutan. Lah, lalu kamu ke gereja juga ikut-ikutan? Ya iya, saya kan ke gereja karena disuruh mama, jadi ya ikut-ikutan juga. Waduh Raka, kamu tuh Tuhan Yesus itu ya gak suka kalau anak-anak Tuhan Yesus itu ke gerejanya hanya ikut-ikutan atau percayanya dengan tidak segenap hati atau tidak sungguh-sungguh. Tuhan Yesus tidak suka, Tuhan Yesus pasti sedih. Nah, sini Raka, Tante mau ceritakan sesuatu ya. Kamu mau dengar gak? Ya bolehlah Tan, saya akan dengerin. Oke, kamu dengerin ya. Tante mau panggil Radit juga ya. Radit, si Didit. Ayo sini temenin Raka. Mama mau cerita tentang sesuatu ya. Nah kalian semua duduk dengan baik ya. Nah sekarang Tante mau tanya ya Mama Raka. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang keberapa? 3. Wah hebat, kamu pinter ya. Yalah kan sering dikasih tahu Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga katanya. Oke, nah setelah Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga ya, setelah itu Tuhan Yesus ya menampakkan diri kepada murid-muridnya ya. Waktu itu Tuhan Yesus menampakkan diri ya. Nah, waktu Tuhan Yesus menampakkan diri, ada seseorang muridnya yang tidak hadir pada saat itu. Siapa coba muridnya yang tidak hadir pada saat itu? Iya, Thomas ya. Wah, Thomas pada waktu itu dia tidak berkumpul bersama teman-temannya. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, murid-muridnya sangat senang, murid-muridnya bahagia ya. Kenapa bahagia? Karena Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit ya. Waktu Tuhan Yesus sebelum disalib, Tuhan Yesus pernah bilang kan bahwa dia nanti akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ternyata perkataan Tuhan Yesus itu benar ya. Tuhan Yesus itu enggak bohong ya. Tuhan Yesus enggak bohong. Dia benar-benar bangkit pada hari yang ketiga. Dan sekarang dia sudah berada di depan murid-muridnya. Wah, murid-muridnya sangat senang sekali. Murid-muridnya senang sekali karena benar-benar ya apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu benar ya. Tuhan Yesus hidup. Wah, murid-muridnya sangat bahagia ya karena mempunyai Tuhan Yesus yang hidup. Nah, setelah itu, setelah 8 hari kemudian ya, murid-muridnya itu berkumpul kembali ya, berkumpul kembali untuk mengadakan persekutuan ya, mengadakan persekutuan. Mereka berkumpul di sebuah rumah ya. Waktu setelah mereka berkumpul, Thomas pun pada waktu itu dia datang ikut berkumpul ya. Lalu pintunya ditutup ya, pintunya dikunci karena kita akan memulai ibadah persekutuan ya. Nah, lalu setelah mereka duduk sama-sama, teman-temannya bilang sama Thomas, "Thomas, kamu tahu nggak Thomas? Tuhan kita loh, Tuhan Yesus, dia sudah bangkit, sudah hidup. Kemarin tuh ya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada kami. Kami melihat Tuhan Yesus itu sudah hidup." Lalu Thomas bilang apa? Ayo. Hah? Bilang apa? Ya, Thomas malah bilang apa?
Gak percaya. Aku gak percaya. Masa sih Tuhan Yesus sudah bangkit? Enggak, aku gak percaya. Aku baru akan percaya nih kalau lihat buktinya. Kalau lihat buktinya. Nah, lalu kalau aku pun bisa memegang jariku nih pada tangan Tuhan Yesus yang bekas tanda paku itu tuh, yang bekas pakunya di sini nih, aku mau pegang katanya, baru aku percaya. Terus aku juga mau pegang bekas luka yang ada di lambungnya. Aku pegang deh, aku percaya, kata Thomas. Teman-temannya bilang, Thomas, kita kan sudah bersama-sama lama loh sama Tuhan Yesus. Kamu juga sudah ikut Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Masa kamu tidak percaya apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan Yesus kan pernah bilang waktu dia belum dihukum tuh, waktu dia belum disalib, Tuhan kan pernah bilang sama kita bahwa dia akan mati, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Masa kamu gak percaya, Thomas? Enggak, aku gak percaya. Aku tidak akan percaya kalau aku tidak melihat buktinya. Wah, ketika Thomas sedang berbicara seperti itu, tiba-tiba ada cahaya yang bersinar putih. Cahaya itu berkilauan ya. Waktu cahaya berkilauan itu, lalu ada suara yang berkata, damai sejahtera bagi kamu. Wah, Thomas pada waktu itu dia bengong. Itu siapa katanya. Bung Thomas dia liatin ya. Terus temennya bilang, Thomas itu Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus. Thomas malah masih bengong ya. Aduh, itu Tuhan Yesus ya. Itu Tuhan Yesus katanya. Iya Thomas, itu Tuhan Yesus. Wah, lalu Tuhan Yesus bilang sama Thomas ya, hai Thomas, ayo kemari kamu, kata Tuhan Yesus. Sini kamu ya, sekarang kamu pegang nih bekas luka di tanganku. Dan kamu juga pegang bekas luka di lambungku. Wah, Thomas pada waktu itu dengan gemetar ya, dia gemetar sekali ya. Lalu dia langsung bersujud ya, dia bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Dia bilang, ya Tuhanku, ya Allahku. Wah, Thomas baru percaya ketika melihat Tuhan Yesus. Thomas percaya ketika sudah melihat buktinya. Tetapi Tuhan Yesus berkata pada waktu itu, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Wah, Tuhan justru lebih senang kalau murid-muridnya itu walaupun mereka tidak melihat Tuhan Yesus bangkit, tetapi mereka percaya. Ya, Tuhan tidak suka seperti Thomas ya, yaitu dia harus lihat buktinya dulu baru percaya. Tetapi Tuhan itu sangat berbahagia sekali kalau kita percaya walaupun kita tidak melihat. Nah, begitu Raka, ya. Tuhan Yesus itu pengen kita mempunyai iman. Iman yang apa? Iman yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus, yaitu iman yang dapat menyelamatkan hidupnya Raka, menyelamatkan dari dosa-dosa yang sering Raka lakukan. Wah, berarti Raka selama ini salah dong Tan. Iya benar, kamu salah ya.
Kalau kamu tidak percaya sama Tuhan Yesus, berarti kamu menganggap Tuhan Yesus itu bohong. Soalnya Tuhan Yesus kan pernah bilang bahwa dia akan mati, bahwa dia akan disalib, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kalau Tuhan Yesus tidak ada buktinya, ya, kalau Tuhan Yesus tidak disalib atau Tuhan Yesus tidak menampakkan diri, berarti Tuhan Yesus bohong itu, ya. Nah, Tuhan Yesus selama hidup di dalam dunia pernah bohong nggak? Coba, Raka kan sering ke sekolah minggu nih. Pernah nggak di dalam Alkitab atau guru sekolah minggu cerita kalau Tuhan Yesus suka bohong? Pernah nggak? Enggak, Tan. Tuhan Yesus nggak pernah bohong. Iya benar, Tuhan Yesus nggak pernah bohong. Dia tidak pernah mempunyai dosa, ya. Nah, jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu benar. Jadi Tuhan Yesus tidak bohong. Nah, Tuhan Yesus pun pengen kita mempunyai iman yang percaya. Nah, kayak misalkan tadi, Raka nggak percaya sama Radit. Raka sama Radit sudah temenan begitu lama, ya. Tapi Radit kan tadi udah bilang bahwa sepeda ini dari Bapak Presiden. Tapi Raka nggak percaya. Berarti Raka menganggap Radit itu tukang bohong dong. Terus menganggap Tante juga tukang bohong dong. Nah, begitu juga sama Tuhan Yesus, ya. Nah, Tuhan Yesus tidak bohong, ya. Dia berkata benar, ya. Bahkan dia pun menampakkan diri, ya, kepada teman-temannya, kepada murid-muridnya, ya. Kepada semua orang yang ada di sana Tuhan Yesus menampakkan diri. Jadi semua itu benar dan kamu harus percaya, ya. Walaupun kamu tidak melihat, tapi kamu harus percaya dengan sungguh-sungguh di dalam hati, ya. Nah, sekarang gimana Raka? Mau nggak percaya sama Tuhan Yesus? Mau, Tan? Mau? Tapi ingat ya, percayanya bukan hanya di mulut aja, ya. Tuhan Yesus tidak senang, ya. Tuhan Yesus nggak mau anak-anak sekolah minggu itu mempunyai iman, tapi percayanya itu yang pertama suka ikut-ikutan atau percayanya hanya di mulut saja. Misalnya, ya, teman-temannya bilang, siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Teman-temannya bilang, saya. Kalian kan lihat teman-temannya percaya, tapi kalian begini, ikut-ikutan percaya. Terus lihat teman-temannya ke sekolah minggu, katanya di sekolah minggu dapat hadiah, katanya gitu, ya. Jadi ikut-ikutan datang ke sekolah minggu, ya. Nah, Tuhan Yesus tidak suka, ya, sama anak-anak yang mempunyai iman yang ikut-ikutan, yang percayanya ikut-ikutan atau percayanya cuma di mulut saja, tetapi di dalam hati kalian itu kosong, tidak ada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus juga tidak senang kalau kalian mempunyai iman yang percaya atau hanya tahu tentang cerita Tuhan Yesus saja hanya di kepala. Jadi misalnya cuman kalian, oh iya, saya tahu kok Tuhan Yesus pernah lahir di Bethlehem. Iya, saya tahu Tuhan Yesus pernah disiksa. Saya tahu Tuhan Yesus pernah disalib, pernah bangkit. Nah, hanya tahu saja, hanya tahu di kepala saja, ya. Tetapi di dalam hatinya tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Nah, Tuhan Yesus juga tidak suka, ya, tidak mau mempunyai iman yang seperti itu. Dan satu lagi, ya, Tuhan Yesus juga tidak mau kalau kita mempunyai iman yang percaya hanya untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, yaitu sesuatu yang sementara saja di dunia ini.
Apa contohnya? Misalnya, kalian sudah percaya nih sama Tuhan Yesus. Percaya saya sama Tuhan Yesus. Tapi saya percaya, karena saya percaya saya mau minta sama Tuhan Yesus. Mau minta dibeliin mainan. Saya mau minta dibeliin sepeda. Saya mau minta dibeliin hadiah. Nah, jadi Raka sama Radit itu percayanya sama Tuhan Yesus karena ingin meminta sesuatu sama Tuhan Yesus. Meminta sesuatu sama Tuhan boleh enggak? Boleh ya, tapi kalau memintanya untuk sebuah barang yang hanya sementara saja, itu Tuhan tidak suka ya. Nah, Tuhan tidak mau kalian percaya sama Tuhan Yesus karena kalian hanya mau meminta sesuatu saja sama Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mau kalau kita semua itu mempunyai iman yang percaya, iman yang dapat menyelamatkan ya. Caranya gimana supaya kita mempunyai iman yang percaya yang dapat menyelamatkan? Ayo, caranya kalian harus menerima Tuhan Yesus di dalam hati kalian. Sehingga hati kalian tidak lagi kosong, tetapi di dalam hati kalian ada Tuhan Yesus. Nah, lalu kalian meninggalkan semua dosa-dosa kalian, lalu kalian mengikut Yesus ya, dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kalian. Baru di dalam hati kalian ada Tuhan Yesus. Gimana sama Raka, sama Radit? Kalian mau mempunyai iman yang seperti apa? Oh iya, Tante, Raka sekarang mau mempunyai iman yang percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mau mempunyai iman yang dapat menyelamatkan Raka. Wah, pinter kamu Raka ya. Nah, sekarang Tante mau tanya sama adik-adik semua yang ada di rumah. Ayo, adik-adik yang di rumah gimana? Kalian mempunyai iman yang seperti apa? Apa mau mempunyai iman yang hanya ikut-ikutan? Atau mau mempunyai iman yang cuma di mulut saja? Atau mempunyai iman yang tahu tentang Tuhan Yesus hanya di kepala saja? Atau mempunyai iman yang hanya percaya karena untuk meminta sesuatu sama Tuhan Yesus, tetapi di dalam hati kalian kosong, tidak ada Tuhan Yesusnya? Kalian mau gak punya iman seperti itu? Iya, gak mau ya. Tuhan tidak suka. Tuhan sedih kalau kalian mempunyai iman yang seperti itu. Nah, Tuhan Yesus akan senang sekali kalau adik-adik di rumah mempunyai iman yang sungguh-sungguh, iman yang percaya kepada Tuhan Yesus, iman yang dapat menyelamatkan, yaitu apa tadi? Menerima Tuhan Yesus di dalam hati kalian semua. Kalau kalian menerima Tuhan Yesus di dalam hati kalian ini tidak lagi kosong ya, tetapi hati kalian ini ada siapa? Ada Tuhan Yesus ya. Ada Tuhan Yesus di dalam hati kalian semua, di dalam hati orang yang percaya dengan sungguh-sungguh. Siapa di sini yang mau percaya dengan sungguh-sungguh? Wah, coba Cici mau lihat yang di Cikampek, siapa yang mau percaya dengan sungguh-sungguh? Yang di Cikarang, siapa yang mau percaya pada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Yang di Kerawang, siapa yang mau percaya sama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Wah, tapi ingat ya, jangan ikut-ikutan ya. Percayanya jangan disuruh sama Cici ikut-ikutan angkat tangan. Jangan ya, tapi percayanya dengan sungguh-sungguh dari hati ya. Nah, kalau kalian mau percaya dengan sungguh-sungguh,
Kakak juga mau percaya dengan sungguh-sungguh, mari semuanya diajak untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa ya, kita minta sama Tuhan supaya Tuhan Yesus hadir di dalam hati kita ya. Yuk semua bangkit berdiri, kita berdoa. Matanya ditutup, tangannya dilipat, kita berdoa. Ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah dosa kami, karena kami sering percaya Tuhan Yesus, karena di mulut saja kami sering percaya Tuhan Yesus hanya ikut-ikutan. Kami juga sering percaya Tuhan Yesus karena hanya ingin meminta sesuatu kepada Tuhan. Dan kami pun sering percaya kepada Tuhan Yesus karena hanya tahu tentang Tuhan Yesus di kepala saja. Ampunilah kami Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, kami mau mempunyai iman yang sungguh-sungguh percaya, iman yang bisa menyelamatkan akan kami semua. Tuhan Yesus, hadirlah di dalam hati kami, diamlah di dalam hati kami Tuhan, karena kami mau sungguh-sungguh percaya. Walaupun kami tidak melihat, tapi kami mau mempunyai iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan tolong pimpin kami untuk kami menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita ya, yang diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 29b. Yuk, sudah ketemu atau kita baca sama-sama ya? 3, 2, 1. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ulangi satu kali lagi ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Nah, adik-adik yang di rumah, kalau di dalam hati kalian mau sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus, adik-adik bisa ya menghubungi guru-guru sekolah minggu kalian ya. Nah, sampai di sini dulu cerita pada hari ini. Sampai jumpa. Ya, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Iya, hari ini kita mau belajar bahwa kita percaya kepada Tuhan bukan karena dengar apa kata orang. Terus bukan karena ikut-ikutan. Dan terlebih bukan cuma di mulut, tetapi kita mau percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita. Ya, kita mau percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Ya, dan untuk itu kita mau meresponi firman Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita karena Tuhan sudah memberkati kita sepanjang hari ini. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa memuji Tuhan, bahkan kita bisa memberikan persembahan. Itu juga semua karena berkat-berkat dari Tuhan. Kita akan membawa persembahan kita yang adik-adik sudah kumpulkan di rumah. Nanti kalau gereja sudah kembali dibuka, adik-adik bisa membawanya ke gereja. Kita mau menyanyikan pujian lagu Give Thanks, Give Thanks.
berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami bersyukur punya Allah punya Allah yang begitu baik, yang begitu baik, yang begitu yang begitu mengasihi kami. mengasihi kami. Tuhan, Tuhan, kami bersyukur. kami bersyukur Tuhan mau Tuhan tinggal mau di tinggal dalam hati kami. di dalam hati kami. Tuhan ajar kami Tuhan ajar kami untuk untuk menjadi anak Tuhan menjadi anak Tuhan yang percaya yang percaya kepadamu, kepadamu, yang mau taat, yang mau taat, yang mau dengar-dengaran yang mau akan dengar-dengaran kebenaran akan kebenaran firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan, Tuhan, tolong kami tolong kami ketika kami di rumah, ketika kami di rumah. ajar kami Kami mau taat kami mau taat kepada kepada orang tua kami. dan kalau Tuhan Tuhan kehendaki kehendaki di minggu yang akan datang, di minggu yang akan datang kami juga bisa bisa kembali beribadah memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Sebentar lagi kami mau mengakhiri ibadah ini. Biarlah Tuhan tolong pimpin kami Biarlah Tuhan tolong pimpin kami di dalam keseharian di dalam keseharian kami, supaya kami menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Kita nyanyikan pujian Bapa terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat